Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan mengenai materi teori belajar matematika di SD, yakni berdasarkan teori Brunner, di mana beranggotakan saya sendiri, Amita Suri Asabana, dan ada rekan saya, Lina Mardina, kemudian ada Mita Agustin, kemudian ada Cindy Anggraini, dan ada Fadilah Nurul Aulia, dan yang terakhir ada Firda Firman. Siapa sih tokoh dari teori Brunner ini? Yakni ada yang namanya Jerome S. Brunner, di mana beliau merupakan seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif, di mana pendekatannya itu tentang psikologi adalah eklektik. Nah, di sini terdapat teori belajar instruksi Jerome S. Brunner, di mana teori belajar Brunner yang seorang pengikut setia terhadap teori kognitif, di mana menandai perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang pertama, itu ada perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi suatu rangsangan. Yang kedua, itu peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realis. Yang ketiga, ada yang namanya perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata atau lambang tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang dikerjakan. Kemudian yang keempat, di mana interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru, atau orang tua dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya. Yang kelima, ini terdapat yang namanya bahasa. Nah, di mana bahasa adalah kunci perkembangan kognitif, karena bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia, di mana untuk memahami konsep-konsep yang ada, diperlukan bahasa syarat, diperlukan untuk mengkomunikasikan suatu konsep. Nah, yang terakhir, di sini terdapat yang namanya perkembangan kognitif, di mana itu ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan, di mana dalam memilih tindakan yang tepat dapat memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. Kognitivisme Brunner. Yang pertama, terjadinya belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pelajaran. Proses belajar ini terjadi melalui tahap-tahap. Yang pertama ada enaktif, atau aktivitas mahasiswa untuk memahami lingkungan melalui observasi langsung realitas. Kemudian yang kedua ada ekonik, atau mahasiswa mengobservasi tas tidak secara langsung, tetapi melalui sumber sekunder, misalnya melalui gambar-gambar atau tulisan. Yang terakhir ada simbolik, atau mahasiswa membuat abstraksi berupa teori, penafsiran, analisis terhadap realitas yang telah diamati dan dialami. Proses belajar mengajar dalam teori belajar Brunner. Teori belajar Brunner mengemukakan bahwa belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung hampir bersamaan, yaitu memperoleh informasi baru, transformasi, dan informasi, dan menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Nah, teori belajar Brunner memperkenalkan istilah free discovery learning. Menurut teori itu, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan termasuk konsep teori, dan definisi, melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang ia jumpai dalam kehidupan. Tahap enaktif. Nah, pada tahap ini, seseorang mengetahui suatu aspek dari kenyataan tanpa menggunakan pikiran atau kata-kata dan terdiri atas penyajian kejadian-kejadian yang lampau melalui respon motorik. Dengan cara ini dilakukan satu set kegiatan-kegiatan untuk mencapai hasil tertentu. Yang kedua, yaitu tahap ikonik. Tahap ikonik ialah suatu tahap yang berdasarkan pikiran internal. Pengetahuan ini disajikan oleh sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep, tetapi tidak mendefinisikan sepenuhnya konsep itu. Nah, penyajian ikonik terutama dikendalikan oleh prinsip-prinsip organisasi perseptual dan oleh transformasi secara ekonomis dalam organisasi perseptual. Yang ketiga yaitu ada tahap simbolik. Tahap simbolik ini ialah suatu tahap yang penyajiannya berdasarkan pada sistem berpikir abstrak, arbitrer, dan lebih fleksibel, serta menggunakan kata-kata atau bahasa. Penyajian simbolik ini dibuktikan oleh kemampuan seseorang lebih memperhatikan proposisi atau pernyataan daripada objek-objek, memberikan struktur
hierarkis pada konsep-konsep dan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan alternatif dalam suatu cara kombinatorial. Metode belajar dalam teori belajar Brunner ini, teori belajar Brunner menyatakan agar siswa-siswa hendaknya belajar melalui berpartisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip agar mereka dianjurkan untuk memperoleh pengalaman dan melakukan eksperimen-eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan prinsip-prinsip itu sendiri. Selanjutnya, pengetahuan yang diperoleh dengan belajar penemuan menunjukkan beberapa kebaikan. Nah, yang pertama itu, pengetahuan itu bertahan lama atau lama dapat diingat dengan cara-cara lain. Yang kedua, hasil belajar penemuan mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada hasil belajar lainnya. Dengan kata lain, konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dijadikan milik kognitif seseorang itu lebih mudah diterapkan pada situasi-situasi baru. Dan yang ketiga, secara menyeluruh, belajar penemuan meningkat penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Secara khusus, belajar penemuan melatih keterampilan-keterampilan kognitif siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang. Selanjutnya ada teori instruksi Brunner dalam teori belajar Brunner. Menurut Brunner, suatu teori instruksi hendaknya meliputi pengalaman-pengalaman optimal bagi siswa untuk mau dan dapat belajar. Selanjutnya penstrukturan pengetahuan untuk pemahaman optimal, lalu perincian urutan-urutan penyajian materi pelajaran secara optimal, dan yang terakhir yaitu bentuk dan pemberian reinforcement. Selanjutnya, pengalaman-pengalaman optimal bagi siswa untuk mau dan dapat belajar. Menurut teori belajar Brunner, belajar dan pemecahan masalah tergantung pada penyelidikan alternatif-alternatif. Oleh karena itu, pengajaran atau instruksi harus memperlancar dan mengatur penyelidikan alternatif-alternatif, ditinjau dari segi siswa. Penyelidikan alternatif-alternatif membutuhkan aktivitasi, pemeliharaan, dan pengarahan. Dengan kata lain, penyelidikan alternatif-alternatif membutuhkan suatu untuk dapat mulai. Sesudah dimulai keadaan itu harus dipelihara atau dipertahankan, kemudian dijaga agar tidak kehilangan arah. Selanjutnya, penstrukturan pengetahuan untuk pemahaman optimal. Struktur suatu domain pengetahuan mempunyai 3 ciri, dan setiap ciri itu mempengaruhi kemampuan siswa untuk menguasainya. Ketiga ciri itu ialah cara penyajian, ekonomi, dan kuasa. Cara penyajian, ekonomi, dan kuasa berbeda bila dihubungkan dengan usia gaya para siswa dan jenis bidang studi. Ekonomi dalam penyajian pengetahuan dihubungkan dengan sejumlah informasi yang dapat disimpan dalam pikiran dan diproses untuk mencapai pemahaman. Makin banyak jumlah informasi yang harus dipelajari siswa untuk memahami sesuatu atau menangani suatu masalah, makin banyak juga langkah-langkah yang harus ditempuh dalam memproses informasi untuk mencapai suatu kesimpulan dan makin kurang ekonomis. Selanjutnya, perincian urutan-urutan penyajian materi pelajaran secara optimal. Dalam mengajar, siswa dibimbing melalui urutan pernyataan-pernyataan dari suatu masalah atau sekumpulan pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menerima, mengubah, dan mentransfer apa yang telah dipelajarinya. Jadi, urutan materi pelajaran dalam suatu domain pengetahuan mempengaruhi kesulitan yang dihadapi siswa dalam mencapai penguasaan. Biasanya ada berbagai urutan yang setara dalam kemudahan dan kesulitan bagi para siswa. Dikemukakan oleh teori belajar Brunner bahwa perkembangan intelektual bergerak dari penyajian enaktif melalui penyajian ekonik ke penyajian simbolik. Selanjutnya ada bentuk dan pemberian reinformasi. Bentuk hadiah atau pujian dan hukuman harus dipikirkan. Demikian pula bila pujian atau hukuman itu diberikan selama proses belajar mengajar. Secara intuitif, bahwa selama proses belajar mengajar berlangsung, ada suatu ketika hadiah eksentrik bergeser ke hadiah intrinsik.
Selanjutnya, media dalam teori belajar Brunner. Teori belajar Brunner banyak mengemukakan untuk belajar menemukan yang mana guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan termasuk konsep teori definisi melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang ia jumpai dalam kehidupannya. Media yang cocok untuk teori belajar Brunner yakni media dua dimensi adalah semua bentuk gambar yang menampilkan suatu objek. Misalnya gambar, chart, poster, foto, dan bahan grafik. Misalnya bahan grafik yang merupakan media visual non-proyeksi yang mudah, karena itu tidak membutuhkan peralatan dan relatif murah. Menurut Brown et al. Tahun 1985, ada 5 jenis media grafis yang memiliki keunggulan yang tinggi, yakni graf, chart, diagram, peta, atau globe. Aplikasi teori kognitif Brunner. Menentukan tujuan-tujuan instruksional, memilih materi pelajaran, menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh mahasiswa, mencari contoh, tugas, ilustrasi, dan sebagainya, mengatur topik-topik mulai dari yang paling konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke kompleks, dari tahap enaktif, ikonik, ke simbolik, dan sebagainya, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Baik, dari teori Brunner ini terdapat kesimpulan yang bisa kami ambil di mana menurut Brunner, untuk memahami konsep-konsep yang sifatnya abstrak itu dibutuhkan wakil atau representasi yang dapat ditangkap oleh indera manusia, di mana Brunner juga mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda atau alat-alat peraga, di mana melalui alat peraga yang ditelitinya itu, anak akan melihat langsung bagaimana sih keteraturan dan pola struktur yang terdapat dalam benda yang sedang diperhatikannya itu. Lalu, Brunner ini membagi tahap-tahap perkembangan kognitif anak, di mana dalam 3 tahap, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, beberapa konsep dalam pembelajaran matematika itu dapat diuraikan langkah-langkah pembelajaran menurut Brunner melalui modus representatif enaktif, ikonik, dan simbolik. Seperti pada materi bangun ruang sisi datar contohnya, pemahaman konsep volume balok atau membuat jaring-jaring kubus. Di mana selain teori perkembangan kognitif, Brunner mengemukakan teorema tentang cara belajar dan mengajar matematika, yaitu teorema konstruksi, notasi, kekontrasan, dan variasi, dan yang terakhir teorema konektivitas. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami mengenai teori pembelajaran matematika di SD. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.